di sebuah desa kecil yang jarang disebut orang. Ada satu tempat yang selalu dihindari warga, bukan karena letaknya jauh, tapi karena cerita yang menempel padanya sejak lama. Sebuah rumah tua berdinding kayu lapuk, berdiri agak menyendiri di pinggir desa, dekat kebun bambu dan tanah kosong yang jarang dilewati orang. Kalau sore mulai turun dan matahari condong ke barat, rumah itu seperti sengaja tenggelam dalam bayangan. Orang-orang menyebutnya rumah kosong bekas tumbal. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya, tapi cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut, sampai akhirnya dipercaya begitu saja. Disitulah Fikri tinggal. Fikri belum genap 5 tahun saat ibunya meninggal. Ibunya seorang perempuan sederhana yang hidup dari membantu orang, mencuci, dan membersihkan rumah. Ayahnya sudah lama pergi merantau, entah kemana, dan tak pernah mengirim kabar. Saat ibunya sakit, Fikri hanya bisa duduk di samping, tikar tipis, sambil menggenggam tangan ibunya yang semakin dingin. Ia tak paham arti kematian. Yang ia tahu hanya satu hal. Sejak hari itu, dunia terasa sunyi. Setelah pemakaman selesai, Fikri seperti kehilangan tempat berpijak. Tidak ada saudara dekat yang benar-benar mampu menampungnya. Sebagian warga merasa kasihan, tapi lebih banyak yang merasa takut pada cerita yang mengiringi hidupnya. Akhirnya, dengan alasan daripada terlantar, Fikri ditempatkan di rumah kosong itu. Rumah yang konon dulu pernah dipakai untuk ritual gelap. Tak ada yang berani mengatakannya langsung di depan Fikri. Tapi ia mendengar bisik-bisik itu hampir setiap hari. Kasihan anaknya. Tapi rumah itu serem. Semoga dia kuat. Ya, jangan sampai anak-anak main ke sana. Kata-kata itu menempel di telinga. Fikri seperti duri kecil yang pelen-pelen melukai. Hari-hari pertama tinggal di rumah itu terasa sangat berat. Pintu kayu yang kalau dibuka selalu berdecit panjang. Lantai yang dingin dan berlubang di sana-sini. Atap bocor yang membuat air hujan menetes tepat di dekat tempat tidurnya. Malam hari adalah waktu yang paling ia benci. Bukan karena ada suara aneh, tapi karena sepi yang terlalu dalam. Sepi yang membuatnya sadar bahwa ia sendirian. Tak ada suara ibu memanggilnya untuk makan. Tak ada ayah yang pulang membawa oleh-oleh. Yang ada hanya suara jangkrik, angin, dan perutnya yang sering kali kosong. Kadang, saat lapar terlalu kuat, Fikri duduk di depan rumah sambil menatap jalan desa. Ia berharap ada orang lewat, siapa saja, meski hanya untuk menyapanya. Tapi kebanyakan orang memilih mempercepat langkah. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada rumah itu, dan tanpa sadar, takut juga pada anak yang tinggal di dalamnya. Fikri sering bertanya dalam hati, apa salahnya ia sampai harus hidup seperti ini? Tapi ia terlalu kecil untuk menemukan jawabannya. Setiap pagi, Fikri tetap bangun. Ia mengambil air dari sumur umum, membersihkan diri, lalu berjalan ke sekolah dengan pakaian yang itu-itu saja. Di sekolah, ia jarang bicara. Teman-temannya ada yang baik, ada juga yang menjauh. Beberapa anak bahkan terang-terangan mengejeknya. Itu anak rumah angker, jangan duduk dekat-dekat, nanti kenapa-kenapa. Fikri hanya menunduk. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Yang ia tahu, kalau ia melawan, ia akan sendirian lagi. Sepulang sekolah, Fikri biasanya membantu di masjid. Awalnya hanya menyapu halaman atau mengangkat sandal jamaah. Tak ada yang menyuruh. Ia melakukannya karena di masjid ia merasa sedikit lebih aman. Ada suara orang mengaji, ada salam, ada senyum, meski tidak semua ditujukan padanya. Di masjid itulah ia pertama kali mengenal huruf hijayah dari mushaf lama yang sampulnya sudah sobek. Ia belum bisa membaca dengan benar, tapi ia senang melihat barisan huruf itu. Rasanya seperti ada teman yang dayam-dayam menemaninya. Sore hari, ketika anak-anak lain pulang ke rumah masing-masing, Fikri kembali ke rumah kosong itu. Kadang ada makanan sisa dari masjid, kadang tidak. Kalau tidak ada, ia minum air putih dan tidur lebih awal supaya lupa lapar. Malam-malam seperti itulah yang paling berat. Saat angin bertiup dan daun bambu beradu, suara itu sering dianggap menyeramkan oleh orang dewasa. Tapi bagi Fikri, suara itu seperti pengingat bahwa ia masih hidup, masih ditemani alam, meski manusia menjauh. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin kencang membuat pintu dan jendela bergetar. Air menetes dari atap, membasahi lantai. Fikri memindahkan tikar kecilnya ke sudut yang lebih kering.
Dalam gelap, ia teringat ibunya. Ia teringat suara lembut yang dulu menenangkannya saat takut. Air matanya jatuh tanpa suara. Di tengah tangis itu, Fikri berbisik lirih. Ya Allah, kalau aku salah, maafin aku. Kalau aku sendirian, temenin aku. Ia tidak tahu doa yang panjang. Ia hanya mengucapkan apa yang ia rasakan. Anehnya, setelah itu, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Hujan tetap turun, rumah tetap bocor, tapi rasa takutnya berkurang. Sejak malam itu, Fikri mulai sering berbicara pada Allah dengan caranya sendiri. Setiap kali ia merasa sedih, ia duduk diam dan berbisik. Setiap kali ia merasa takut, ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Tidak ada yang mengajarinya secara formal, tapi ia merasa ada yang mendengar. Hari demi hari berlalu. Warga desa masih memandang rumah itu dengan rasa was-was. Cerita-cerita lama masih beredar. Tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Mereka tidak tahu bahwa di rumah yang disebut angker itu ada seorang anak kecil yang setiap malam belajar sabar, yang belajar menerima keadaan tanpa membenci, yang belajar berdiri sendiri meski kakinya sering gemetar. Fikri tumbuh dengan rasa sepi yang dalam, tapi juga dengan kekuatan yang perlahan terbentuk. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tapi ia juga belajar bahwa ia masih bisa memilih bagaimana bersikap. Ia bisa memilih marah atau memilih bertahan. Dan meski belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata, di hati kecilnya Fikri mulai percaya bahwa hidupnya punya arti. Meski sekarang terasa sangat berat, rumah kosong itu tetap berdiri, tetap ditakuti orang. Tapi di dalamnya ada seorang anak yatim yang sedang ditempa, bukan oleh kutukan, bukan oleh cerita gelap, melainkan oleh kesabaran, doa-doa sederhana, dan harapan kecil yang ia simpan rapat-rapat. Harapan bahwa suatu hari hidupnya tidak akan selalu begini. Harapan bahwa suatu hari ia tidak lagi dikenal sebagai anak dari rumah tumbal, tapi sebagai seseorang yang bisa memberi manfaat. Dan tanpa disadari, siapapun di desa itu, perjalanan besar Fikri sebenarnya baru saja dimulai. Malam, Fikri setelah tinggal di rumah kosong itu berjalan dengan pola yang hampir sama. Gelap datang lebih cepat di tempat itu, seolah matahari enggan menoleh terlalu lama. Begitu langit mulai jingga, Fikri sudah menutup pintu kayu rumahnya. Bukan untuk mengunci, tapi sekadar memberi rasa aman pada dirinya sendiri. Ia tahu, kalaupun ada yang ingin masuk, pintu itu tak akan banyak membantu. Tapi setidaknya ada batas antara dirinya dan dunia luar. Pada awalnya Fikri selalu tidur dengan tubuh tegang. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Angin yang menyentuh bambu terdengar seperti langkah. Kayu yang memuai terdengar seperti bisikan. Bukan karena ia percaya pada cerita warga, tapi karena pikirannya terlalu sering dijejali ketakutan orang lain. Ia memejamkan mata sambil menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri seperti yang dulu sering dilakukan ibunya. Namun rasa sepi itu selalu datang pelan-pelan, menyusup ke dadanya. Suatu malam, ketika hujan turun tanpa henti, Fikri terbangun karena air menetes tepat di samping kepalanya. Tikar tipisnya sudah basah. Ia bangkit perlahan memindahkan tikar ke sudut yang lebih kering. Lampu minyak kecil yang ia miliki hampir kehabisan sumbu. Cahayanya redup dan bergetar membuat bayangan dinding bergerak tak beraturan. Fikri menatap sekeliling dengan dada berdebar. Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena merasa terlalu kecil berada di tempat sebesar itu sendirian. Perutnya lapar. Seharian ia hanya makan sedikit nasi sisa dari masjid. Fikri memeluk lututnya duduk di lantai yang dingin. Dalam diam, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat ibunya yang selalu menyisakan makanan untuknya. Meski dirinya sendiri hanya makan seadanya, ia teringat suara lembut yang memanggil namanya setiap pagi. Kenangan itu datang bersamaan dengan rasa sakit yang membuat tenggorokannya tercekat. Tanpa sadar air matanya jatuh, tidak keras, tidak terseduh, hanya mengalir pelan. Fikri menunduk, lalu berbisik lirih, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Ia tidak tahu doa yang panjang, tidak hafal iyat-iyat, tapi malam itu ia merasa harus bicara pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ya Allah, aku takut, ucapnya. Kata-kata itu keluar begitu saja, jujur tanpa hiasan. Aku nggak punya siapa-siapa. Kalau aku harus tinggal di sini, tolong jangan tinggalin aku juga. Hujan masih turun, tapi setelah kalimat itu ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan keajaiban, bukan cahaya terang,
Hanya ketenangan kecil yang membuat napasnya sedikit lebih teratur. Fikri mengusap wajahnya, lalu bersandar ke dinding. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, ia tertidur tanpa mimpi buruk. Sejak malam itu, Fikri mulai punya kebiasaan baru. Setiap kali gelap datang dan rasa takut mulai muncul, ia duduk diam dan berbicara dalam hati. Kadang hanya mengeluh, kadang hanya diam sambil menatap lantai. Ia tidak tahu apakah caranya benar, tapi ia merasa didengar. Perasaan itu membuatnya bertahan dari satu malam ke malam berikutnya. Pagi hari, Fikri bangun lebih awal dari anak-anak lain. Ia membersihkan rumah sebisanya, menyapu daun kering yang masuk lewat celah pintu, membuang genangan air hujan. Rumah itu masih terlihat tua dan menyeramkan bagi orang lain. Tapi bagi Fikri, itu satu-satunya tempat yang ia punya. Ia memperlakukannya seperti rumah. Meski tidak pernah banner-banner, merasa aman. Di sekolah, hidupnya tetap tidak mudah. Beberapa teman masih mengejeknya. Ada yang sengaja menjauh saat ia duduk di bangku. Fikri belajar menahan diri. Ia tahu kalau ia membalas, ejekan itu tidak akan berhenti. Ia memilih diam dan fokus pada pelajaran. Meski pikirannya sering melayang, gurunya jarang memperhatikannya. Bukan karena benci, tapi karena Fikri terlalu pendiam untuk menarik perhatian. Sore hari, ia kembali ke masjid. Di sana, ia menemukan sedikit kedamaian. Ada seorang marbot tua yang sering melihatnya menyapu tanpa diminta. Orang itu tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk dan tersenyum. Suatu sore, marbot itu memberinya segelas teh hangat. "Kapek," katanya singkat. Fikri mengangguk, dan itu sudah cukup. Tidak ada pertanyaan, tidak ada cerita. Tapi bagi Fikri, perhatian kecil itu terasa sangat besar. Dari marbot itu, Fikri mendapat mushaf Al-Quran lama. Kertasnya sudah menguning. Beberapa halaman hampir lepas. "Buat kamu," kata si marbot. "Baca pelan-pelan aja." Fikri menerimanya dengan hati bergetar. Malam itu, ia membawa mushaf itu pulang ke rumah kosong. Ia membuka halaman pertama dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Ia tidak paham semua hurufnya, tapi ia mengeja perlahan, mengingat-ingat apa yang pernah ia dengar di masjid. Malam demi malam, Fikri belajar membaca. Kadang salah, kadang terhenti lama di satu huruf. Tapi ia tidak menyerah. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat malam hujan itu. Malam ketika ia merasa sendirian, tapi justru menemukan ketenangan. Mushaf itu menjadi teman barunya. Ia menyimpannya di tempat paling aman yang ia punya, dibungkus kain bersih agar tidak basah. Cerita tentang rumah itu tetap beredar di desa. Orang-orang masih menghindar, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalamnya ada perubahan kecil yang sedang terjadi. Tidak ada ritual, tidak ada hal aneh. Yang ada hanya seorang anak yatim yang setiap hari belajar berdiri lebih kuat, yang belajar menerima lapar tanpa mencuri, menerima hinaan tanpa membenci. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang, Fikri duduk di depan rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang muncul di sela awan. Ia memeluk mushafnya dan berkata pelan, "Kalau aku harus tinggal di sini lama, aku mau jadi orang baik." Kalimat itu sederhana, tapi lahir dari hati yang tulus. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta keajaiban. Ia hanya ingin hidupnya berarti. Tanpa disadari, sikap Fikri mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar. Rasa takutnya tidak hilang sepenuhnya, tapi ia tidak lagi dikuasai olehnya. Rumah itu masih sama, tapi cara Fikri memandangnya berbeda. Bukan lagi sebagai tempat kutukan, melainkan tempat ia belajar mengenal dirinya sendiri. Dan di balik semua itu, takdir pelan-pelan bergerak. Belum ada tanda besar, belum ada perubahan mencolok, tapi pondasi dalam diri Fikri sedang dibangun. Fondasi yang kelak akan membuatnya berdiri tegak, bukan sebagai anak dari rumah bekas tumbal, tapi sebagai seseorang yang menemukan cahaya justru dari tempat paling gelap dalam hidupnya. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Fikri tumbuh menjadi anak yang lebih tinggi, lebih kurus, dan lebih pendiam. Rumah kayu tua itu masih menjadi tempat pulangnya setiap sore. Pintu berdecit masih sama, lantai dingin masih sama, dan atap bocor masih setia menetes saat hujan datang. Namun ada satu hal yang berubah, cara Fikri memandang semuanya. Ia tidak lagi menganggap rumah itu sebagai musuh, ia menganggapnya sebagai saksi. Saksi dari hari-hari yang ia lewati dengan sabar,
Meski sering kali berat di sekolah, ejekan belum juga berhenti. Bahkan ketika Fikri mulai rajin ke masjid dan membantu kegiatan kecil di sana, komentar orang-orang justru bertambah. Ada yang menyebutnya so alim, ada yang bilang ia hanya mencari perhatian. Pernah suatu kali, saat jam istirahat, dua anak menghampirinya sambil tertawa kecil. "Ngapain rajin ke masjid? Emang mau jadi ustadz?" kata salah satu dari mereka. Yang lain menyambung, "Ustadz dari rumah tumbal? Luku." Fikri menunduk. Tangannya mengepal sebentar, lalu mengendur. Ia menelan kata-kata yang ingin keluar. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia ingat satu hal yang pernah ia dengar dari Marbot. Masjid, orang yang sabar bukan berarti tidak terluka, tapi memilih untuk tidak membalas. Hari itu, Fikri pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Dadanya terasa penuh, seolah ada beban yang tidak terlihat. Sore itu di masjid, Fikri tetap menyapu seperti biasa. Ia membersihkan tempat wudhu, mengatur sandal, dan duduk di pojok setelah maghrib. Seorang ustadz yang sering mengisi pengajian melihatnya dari jauh. Ustadz itu tidak muda. Rambutnya mulai memutih, suaranya tenang. Setelah pengajian selesai, ia mendekati Fikri dan duduk di sampingnya tanpa banyak basa-basi. "Kapek?" "Kapek?" tanyanya singkat. Fikri mengangguk pelan. Ustadz itu tidak bertanya banyak. Ia hanya berkata, "Kalau kamu lelah karena manusia, istirahatlah di hadapan Allah." Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Fikri berkaca-kaca. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk lebih dalam. Malam itu, Ustadz itu memberinya nasihat pendek tentang salat yang tidak harus sempurna, tapi harus jujur. Tentang belajar pelen-pelen tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Sejak hari itu, Fikri semakin sering berada di masjid, bukan untuk mencari pujian, tapi karena ia merasa diterima tanpa syarat. Ia belajar membaca Al-Quran lebih serius. Mushaf lama yang ia miliki sudah mulai penuh dengan tanda kecil di pinggir halaman, penanda ayat-ayat yang ia coba pahami. Setiap kali ia salah membaca, ia mengulanginya tanpa mengeluh. Ia belajar bahwa proses tidak harus cepat untuk menjadi berarti. Namun, dunia di luar masjid tetap keras. Warga desa masih memandang rumah itu dengan kecurigaan. Ada yang melarang anaknya lewat dekat-dekat. Ada pula yang berbisik saat melihat Fikri berjalan sendirian. Pernah suatu sore, seorang ibu menutup pintu rumahnya saat Fikri lewat. Bukan dengan marah, tapi dengan rasa takut yang tidak ia mengerti. Fikri berhenti sejenak, menatap pintu itu, lalu melanjutkan langkah. Hatinya perih, tapi ia memilih menyimpannya dalam-dalam. Malam hari menjadi waktu refleksi bagi Fikri. Setelah sholat seadanya, ia duduk di lantai rumahnya sambil memandangi mushaf. Kadang ia bicara sendiri, kadang hanya diam. Ia mulai menyadari satu hal. Hidupnya memang sulit, tapi ia masih punya pilihan untuk menjadi baik. Ia bisa memilih untuk membenci, atau memilih untuk memahami. Dan setiap kali ia hampir jatuh pada amarah, ia mengingat wajah ibunya, mengingat pesan sederhana tentang bersikap lembut meski dunia kasar. Suatu hari, hujan turun deras seperti dulu. Fikri duduk di sudut rumah, memeluk musyafnya. Ia teringat malam hujan pertama ketika ia menangis ketakutan. Bedanya, kali ini ia tidak menangis. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya sudah mudah, tapi karena ia tahu ia tidak sendirian seperti dulu. Ia sudah punya pegangan, bukan rumah itu, bukan manusia di sekitarnya, tapi keyakinan yang pelen-pelen tumbuh di dalam hatinya. Di sekolah, perubahan sikap Fikri mulai terlihat. Ia tidak lagi terlalu menunduk. Ia menjawab pertanyaan guru dengan suara pelan, tapi yakin. Nilainya tidak selalu tinggi, tapi ia konsisten. Beberapa teman mulai memperhatikannya. Ada yang masih mengejek, tapi ada juga yang diam-diam kagum dengan ketenangannya. Fikri tidak mencari pengakuan itu. Ia hanya melakukan apa yang ia rasa benar. Suatu sore, marbot masjid memintanya membantu mengajar anak-anak kecil mengaji. Fikri sempat ragu. "Saya belum bisa, Pak," katanya jujur. Marbot itu tersenyum. Ngajar itu bukan soal paling pintar, tapi soal mau menemani. Fikri mengangguk, meski jantungnya berdebar. Ia duduk bersama anak-anak itu, mengeja huruf demi huruf, sama seperti ia dulu belajar sendiri. Di saat itulah Fikri merasakan sesuatu yang baru. Kebahagiaan kecil karena bisa bermanfaat. Malamnya, Fikri pulang ke rumah kosong dengan langkah ringan. Rumah itu masih gelap, masih sepi,
tapi rasanya berbeda. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk di tengah ruangan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum cukup lama. Ia merasa hidupnya, meski penuh luka, tidak sia-sia. Ia merasa ada jalan, meski belum tahu kemana arahnya. Tanpa disadari, sikap sabar Fikri mulai membentuknya menjadi pribadi yang kuat. Hinaan masih ada, kesepian masih sering datang, tapi ia tidak lagi goyah seperti dulu. Ia belajar bahwa tidak semua orang harus mengerti dirinya. Cukup ia mengerti tujuan hidupnya sendiri. Dan di rumah yang dulu disebut bekas tumbal itu, Fikri terus melangkah. Bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, tapi untuk menjaga janji kecil yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Untuk tetap menjadi orang baik, meski hidup tidak selalu baik padanya. Waktu tidak pernah berhenti, dan tanpa banyak disadari, Fikri sudah beranjak dewasa. Rumah kayu tua itu masih berdiri di tempat yang sama, tapi kini lebih sering kosong pada siang hari. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena Fikri semakin jarang berada di sana. Kesibukannya bertambah, langkahnya semakin jauh, dan dunianya perlahan melebar melampaui batas desa kecil yang dulu terasa sempit. Perubahan itu bermula dari satu keputusan sederhana. Suatu malam setelah mengajar anak-anak mengaji, ustadz yang sering memperhatikannya memanggil Fikri. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya pertanyaan jujur. "Kamu mau belajar lebih dalam?" Fikri terdiam cukup lama. Belajar lebih dalam berarti meninggalkan rumah, meninggalkan masjid kecil yang sudah ia anggap sebagai tempat aman, dan melangkah ke dunia yang belum ia kenal. Tapi di dalam hatinya ada getaran yang sama seperti malam hujan bertahun-tahun lalu. Takut, tapi juga yakin. Dengan bantuan beberapa orang, masjid dan donatur yang tidak pernah mau disebutkan namanya, Fikri akhirnya berangkat ke pesantren. Hari ia pergi, tidak ada pesta perpisahan. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian, mushaf lama yang setia menemaninya, dan doa-doa sederhana yang ia hafal. Saat melangkah meninggalkan rumah kosong itu, Fikri berhenti sejenak. Ia menatap pintu kayu yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Dalam hatinya, ia mengucap terima kasih. Rumah itu memang tidak nyaman, tapi di sanalah ia belajar bertahan. Di pesantren, hidup Fikri tidak langsung mudah. Jadwal padat, aturan ketat, dan tuntutan disiplin membuat tubuhnya sering kelelahan. Namun, berbeda dengan sebelumnya, ia tidak merasa sendirian. Ada teman-teman yang sama-sama berjuang. Ada ustadz yang membimbing tanpa menghakimi. Fikri kembali menjadi murid yang pendiam. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia sibuk menyerap. Ia belajar bukan untuk terlihat pintar, tapi karena ia tahu betul rasanya hidup tanpa pegangan. Setiap kali merasa lelah, Fikri membuka mushaf lamanya. Kertasnya semakin rapuh, tapi maknanya justru semakin kuat. Ayat-ayat yang dulu ia baca dengan terbata-bata, kini mulai ia pahami sedikit demi sedikit. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya soal menahan diri, tapi juga tentang terus melangkah meski pelan. Ia belajar bahwa ujian hidup bukan tanda ditinggalkan, melainkan cara Allah membentuk seseorang. Bulan berganti tahun, Fikri tumbuh menjadi santri yang dikenal rendah hati. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu siap membantu. Ia membantu teman-temannya yang kesulitan belajar, mengalah saat terjadi perbedaan, dan tetap sederhana meski ilmunya bertambah. Para ustadz melihat sesuatu dalam dirinya, bukan kecerdasan yang menonjol, tapi keteguhan. Keteguhan yang lahir dari hidup yang tidak pernah benar-benar mudah. Sesekali, Fikri pulang ke desa. Setiap kepulangannya selalu membuatnya merenung. Masjid kecil itu masih ada, marbot tua masih menyapanya dengan senyum yang sama. Rumah kayu tua itu kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi pandangan warga mulai berubah. Tidak semua, memang, tapi beberapa orang mulai menyapa. Ada yang bertanya kabar, ada yang diam-diam bangga. Fikri tidak menuntut pengakuan, ia hanya bersyukur. Suatu malam, saat pulang berkunjung, Fikri duduk sendirian di depan rumah lamanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Ia teringat semua malam sepi yang pernah ia lewati di tempat itu. Rasa takut, lapar, tangis yang ia sembunyikan. Semua itu terasa jauh, tapi bekasnya masih ada. Ia menyadari bahwa tanpa masa-masa itu, ia mungkin tidak akan sampai di titik ini. Hatinya penuh rasa syukur yang tenang. Di pesantren,
tanggung jawab Fikri semakin besar. Ia dipercaya membantu mengajar santri yang lebih muda. Setiap kali berdiri di depan mereka, Fikri teringat dirinya sendiri yang dulu belajar sendirian di rumah kosong. Ia mengajar dengan sabar, tanpa merasa lebih tinggi. Baginya, ilmu adalah amanah, bukan alat untuk merasa unggul. Perlahan, nama Fikri mulai dikenal di luar pesantren. Ia diminta mengisi pengajian kecil di desa-desa sekitar. Suaranya tidak keras, bahasanya sederhana, tapi kata-katanya sampai ke hati. Ia tidak banyak bercerita tentang dirinya. Ia lebih sering berbicara tentang sabar, tentang harapan, tentang Allah yang tidak pernah jauh dari hambanya. Orang-orang merasa tenang mendengarnya. Meski begitu, Fikri tetap menjaga dirinya. Ia tahu asalnya. Ia tahu dari mana ia datang. Setiap kali pujian datang, ia mengingat rumah kayu tua itu. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat malam hujan pertama. Semua itu menjadi pengingat agar ia tidak lupa diri. Takdir Fikri memang mulai berubah. Tapi perubahan itu tidak datang dalam bentuk yang mencolok. Tidak ada lonjakan tiba-tiba. Tidak ada keajaiban yang membuat semua masalah hilang. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil yang konsisten. Langkah yang dibangun dari kesabaran, doa, dan keberanian untuk terus maju meski dunia tidak selalu ramah. Dan tanpa banyak orang sadari, anak yatim yang dulu dibesarkan di rumah kosong bekas tumbal itu kini sedang bersiap memasuki babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Bukan untuk terikat olehnya, tapi untuk mengubahnya menjadi cahaya bagi orang lain. Waktu berjalan tanpa terasa, dan Fikri kini bukan lagi santri yang hanya dikenal di lingkungan pesantren. Namanya mulai disebut dari satu desa ke desa lain, bukan karena sensasi, tapi karena ketenangan yang ia bawa setiap kali berbicara. Ia tidak pernah datang dengan gaya berlebihan. Ia datang dengan langkah pelan, senyum sederhana, dan kata-kata yang mudah dipahami siapa saja. Orang-orang menyebutnya Ustadz. Meski Fikri sendiri masih sering merasa ia hanya seorang pembelajar yang terus berproses. Suatu hari, undangan itu datang dari desanya sendiri, masjid kecil tempat ia dulu. Menyapu lantai memintanya mengisi pengajian besar menjelang bulan mulia. Undangan itu membuat Fikri terdiam lama. Desa itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Tentang rumah kosong, tentang bisik-bisik, tentang rasa takut dan kesepian. Tapi setelah berdoa, ia menerima. Bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menunaikan amanah. Hari kepulangan Fikri terasa berbeda. Jalan desa yang dulu ia lalui dengan kepala tertunduk, kini ia lalui dengan hati tenang. Warga berdiri di depan rumah mereka. Sebagian tersenyum, sebagian hanya mengangguk sopan. Tidak semua berubah, tapi cukup banyak yang kini memandangnya dengan hormat. Fikri membalas dengan sikap yang sama seperti dulu. Rendah hati, malam pengajian tiba. Masjid kecil itu penuh, orang-orang duduk rapat, sebagian sampai ke halaman. Fikri berdiri di mimbar sederhana. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, terlintas gambaran dirinya yang kecil, duduk sendiri di sudut masjid, memegang mushaf lama. Ia tersenyum tipis, lalu mulai berbicara. Bahasanya sederhana, seperti berbincang dengan tetangga sendiri. Ia bercerita tentang sabar yang tidak selalu manis, tentang doa yang kadang terasa hampa, tapi tetap harus dipanjatkan. Ia tidak menceritakan masa lalunya secara rinci. Ia hanya menyampaikan pelajaran yang ia pahami dari hidup. Namun, di akhir ceramah, Fikri berhenti sejenak. Pandangannya menyapu jamaah dengan suara pelan. Ia berkata bahwa tempat paling berat dalam hidupnya dulu adalah sebuah rumah kosong di pinggir desa. Rumah yang ditakuti banyak orang, tapi justru menjadi tempat ia belajar bertahan dan berharap. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada keluhan, hanya pengakuan jujur bahwa dari tempat itulah Allah membentuk hatinya. Suasana masjid hening, beberapa orang menunduk. Ada yang teringat masa lalu, ada yang merasa tersentuh. Fikri menutup dengan satu kalimat sederhana, bahwa tidak ada hidup yang terlalu gelap jika seseorang mau menyalakan satu cahaya kecil dalam dirinya. Setelah pengajian, banyak yang mendekat. Ada yang meminta doa, ada yang sekadar mengucap terima kasih. Seorang ibu yang dulu menutup pintunya saat Fikri kecil kini menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Fikri hanya tersenyum dan mengangguk, menerima semuanya dengan lapang. Malam itu, Fikri berjalan sendirian menuju rumah kayu tua itu.
Rumah yang sudah lama kosong, tapi masih berdiri. Ia membuka pintunya pelan. Debu tipis menyambut. Lantai kayu berderit seperti dulu. Fikri duduk di tengah ruangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada luka yang berdenyut, yang ada hanya rasa syukur yang dalam. Ia berdoa singkat, berterima kasih atas semua yang pernah terjadi. Beberapa waktu kemudian, rumah itu tidak lagi kosong. Dengan bantuan warga dan pengurus masjid, rumah tersebut dijadikan tempat belajar kecil untuk anak-anak desa. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang tumbal. Yang terdengar kini adalah suara anak-anak membaca dan tertawa. Fikri tidak pernah meminta namanya dipasang dimanapun. Baginya, perubahan itu sudah cukup. Fikri melanjutkan perjalanannya, mengajar, berdakwah, dan belajar. Ia tetap hidup sederhana, tetap mengingat asalnya. Setiap kali bertemu anak yatim atau mereka yang merasa sendirian, Fikri selalu berkata hal yang sama. Hidup boleh keras, tapi hati jangan ikut mengeras. Anak yatim yang dulu dibesarkan di rumah kosong bekas tumbal itu kini dikenal sebagai ustadz yang menenangkan banyak hati. Bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia paling mengerti rasanya berada di titik terendah. Dan dari sanalah ia belajar satu hal penting. Takdir tidak ditentukan oleh tempat seseorang dibesarkan, melainkan oleh bagaimana ia menjaga imannya di tengah ujian. Cerita Fikri bukan tentang keajaiban yang datang tiba-tiba. Ini tentang langkah kecil yang tidak pernah berhenti, tentang sabar yang terus dijaga, tentang keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang. Bahkan di rumah paling sepi sekalipun, selalu ada jalan menuju cahaya.